Nah, kita di sini bakal ngejelasin tentang dinamika litosfer. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu. Nah, saya Suzan Syahira Ramadhani, Saya Zahra Nina Sahaji. Dan aku Zakira Hidiwanto. Nah, kejadian berikut merupakan gempa bumi. Gempa bumi terjadi akibat pelepasan energi dari pergerakan lempeng atau aktivitas vulkanik. Oke, selanjutnya mari kita ketahui ada apa aja sih. Di sini ada kerak bumi, yaitu lapisan terluar tebalnya 5-70 km terdiri atas tanah dan batuan. Yang kedua ada mantel bumi, yaitu lapisan tebal sekitar 2000-900 km dengan material silikat mengandung arus konveksi. Yang ketiga ada inti luar, yaitu berbentuk cair terdiri dari besi dan nikel, suhu 3800 sampai 6000 Celcius. Yang terakhir ada inti dalam, yaitu berbentuk cair terdiri dari besi dan nikel, suhu 3800 sampai 6000 Celcius. Nah, kalian tahu gak sih litosfer itu apa? Jadi, litosfer itu berasal dari kata litos yang artinya batuan dan sfer yang artinya lapisan. Secara harfiah, litosfer itu berarti lapisan bumi yang paling luar atau biasa disebut dengan kulit bumi. Pada lapisan ini umumnya terjadi dari senyawa kimia yang kaya akan SiO2. Itulah sebabnya lapisan litosfer sering dinamakan lapisan silikat dan memiliki ketebalan rata-rata 30 km yang terdiri atas dua bagian, yaitu litosfer atas merupakan dataran dengan kira-kira 35% atau sepertiga bagian, dan litosfer bawah merupakan lautan dengan kira-kira 65% atau 2/3 bagian. Jadi yang ada di sini lapisan terluar dari bumi merupakan kerak bumi. Kerak bumi ini terdiri dari dua lapisan. Yang pertama lapisan sima dan kedua lapisan sial. Nah, lapisan sial ini terdiri atas silium dan aluminium yang memiliki sifat padat dengan ketebalan rata-rata 35 km. Nah, di lapisan sial ini terdapat dua kerak lagi. Yang pertama kerak benua dan kerak samudra. Nah, kerak benua ini memiliki ketebalan rata-rata 30-70 km. Kerak benua ini memiliki sifat padat yang terdiri atas batuan beku granit pada bagian atas dan batuan basalt pada bagian bawah. Kerak ini menempati sebagai benua. Lalu kerak samudra dengan ketebalan 6-11 km bersifat padat yang berasal dari endapan dari dasar laut bagian atasnya dan bagian bawahnya terdapat batuan vulkanik. Lapisan bawah terdiri dari batuan gabbro dan peridotit. Lalu ada lapisan sima. Lapisan sima terdiri atas silium dan magnesium dengan sifat elastis dengan ketebalan rata-rata 65 km. Peranan dari kerak bumi ini tentu saja sebagai tempat hidup, sumber daya alam, dan sarana penelitian geologi. Nah, selanjutnya itu ada mantel bumi. Mantel bumi itu ada dua, yaitu mantel luar dan juga mantel dalam. Aku bakal bahas tentang mantel luar. Jadi mantel luar itu berada di kedalaman 10-300 km di bawah permukaan bumi. Kemudian mantel luar memiliki suhu 1400 sampai 3000 derajat Celcius. Nah, terus mantel luar juga memiliki berat jenis sebanyak 3,4 gram sampai 4,3 gram atau cm kubik.
memiliki sifat lunak dan pasif. Para ahli geologi menduga bagian mata bumi inilah yang menyebabkan adanya pergerakan lempeng tektonik. Peranan dari mata bumi ini adalah sebagai evolusi kerak bumi, pergerakan lempeng tektonik, dan melindungi inti bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muazim Ridho Tamami. Saya ingin menjelaskan tentang inti luar bumi. Sebelumnya itu saya ingin meminta maaf karena berhalangan hadir. Jadi inti luar bumi itu adalah lapisan cair yang berada di bawah mantel dan di atas inti dalam bumi. Terdiri dari besi, nikel, serta sedikit silikon dari oksigen. Ketebalannya itu sekitar 2266 km dan bersuhu sekitar antara 4300 derajat Kelvin di bagian luar hingga 5000 derajat Kelvin di dekat inti dalam bumi. Logam cairnya memiliki viskositas yang sangat rendah sehingga mudah berubah bentuk dan mudah dibentuk. Peranan inti bumi yaitu pergerakan inti berputar yang menciptakan medan magnet bumi. Medan magnet bumi yang melindungi kita dari radiasi luar angkasa juga memungkinkan kapal, pesawat, dan burung untuk berlayar mengelilingi dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Zainal Mustaqim dan saya sedang berhalangan untuk hadir. Di sini saya akan menjelaskan tentang inti dalam bumi. Inti dalam bumi merupakan lapisan bumi yang paling dalam, berbentuk bola padat. Lapisan ini berada di pusat bumi. Suhu inti dalam bumi sangat tinggi, diperkirakan mencapai 5500 derajat Kelvin. Tersusun atas besi dan nikel, serta belerang, karbon, oksigen, silikon, dan kalium dalam presentasi yang kecil. Kepadatan inti dalam bumi diyakini bervariasi dari sekitar 13,0 kg per L di pusat hingga sekitar 12,8 kg per L di permukaan, dan bertekstur padat. Peranan menyusun bumi menjadikannya lebih kuat, menjaga kestabilan suhu dan tekanan bumi. Terdapat proses geodinamo yang menghasilkan medan magnet bumi atau biasa disebut gravitasi.